ini bener nggak sih gitu, dari awal berangkat sampai ke sini kok terus digangguin. Rambutnya putih, agak kisut, sambil megang sapu gini. Kalau ngegesek ke lantai itu suaranya seperti apa? Srek, 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 kayak ke pohon gitu, terbang. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bukan Back to Nature, masih dengan cerita horor. Hari ini saya akan menceritakan pengalaman saya pribadi kembali saat waktu kecil. Di episode sebelumnya saya sudah ceritakan bahwa saya ini agak sensitif ketika waktu kecil. Nah sebetulnya tidak hanya cerita di episode sebelumnya saja, saya pun pernah mengalami kejadian serupa lainnya begitu, yang akan coba saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Sebelum dilanjut, jangan lupa tonton Back to Nature, sudah ada 4 season. Bisa dipilih mau episode mana aja yang ingin ditonton. Mudah-mudahan menjadi rekomendasi teman-teman ketika ingin berkunjung ke alam sekitar kita. Tentunya ketika kondisi bumi kita sudah membaik. Amin. Kita doakan semoga pandemi ini segera berlalu. Jadi pada intinya, ini adalah cerita saya ketika waktu masih kecil, kurang lebih masih sekolah dasar lah ya, masih sekolah dasar. Lagi-lagi saya bersama teman saya, Jarod. Kalau nonton di episode sebelumnya itu saya sempat ada cerita juga dengan dia begitu. Kebetulan dia adalah saksi dari saya mengalami hal-hal yang kurang masuk akal begitu ya, atau di luar batas nalar. Cuma sekarang dia masih pesantren gitu ya. Mudah-mudahan dia cepat lulus, amin. Nah kalau misalnya Jarod nonton, titip salam, udah berapa tahun nih gak ketemu. Saya waktu masih SD itu ada acara perpisahan siswa polisi ya, karena di rumah saya ini kebetulan ada sekolah pendidikan polisi seperti itu, SPN Lido atau sekarang SPN PMJ, Sekolah Polisi Negara Polda Metro Jaya. Nah ketika lulus itu biasanya mereka adakan sebuah perpisahan begitu, dan ada bintang tamunya biasanya. Nah kebetulan bintang tamunya ini adalah Ungu pada saat itu. Saya agak lupa entah Ungu atau Jerox pada saat itu. Kondisi malam minggu, kondisinya agak sedikit gerimis. Biasanya kan suka bareng ya sama tetangga, sama teman-teman, bahkan ibu-ibu, bapak-bapak itu semuanya berbondong-bondong untuk melihat konser itu. Nah kebetulan rumah saya ini dari gang jalan raya itu agak masuk ke dalam, bukan agak sih, lumayan jauh ya, ada sekitar 1 kilo kali ya, dan melewati pemakaman umum. Ada pohon beringinnya juga di sana. Nah singkat cerita, karena kondisi setelah hujan dan saya ini agak sedikit bandel waktu kecil dengan Jarod itu, jadi nyolong-nyolong, bukan nyolong barang ya, maksudnya nyolong-nyolong waktunya. Jadi nggak bilang sama orang tua kalau mau nonton konser. Berawal dari sini, singkat cerita kita berangkat pada malam itu. Ketika keluar dari rumah kita, saya kan sempat bahas di episode sebelumnya bahwa rumah saya itu agak sedikit lewat tanjakan begitu ya. Setelah selesai tanjakan, belok sedikit itu kondisinya langsung pemakaman umum. Bisa dibayangkan kondisi rumah saya seperti itu. Baru 1-5 langkah masuk ke area pemakaman, saya kan jalan berdua ya sama Jarod, kanan kiri begitu, kanan kiri, maaf. Oke, jadi sebelah kanan itu ada kucing, sebelah kiri juga itu ada kucing. Nah sebelah kanan itu saya melihat kucing berwarna hitam, sebelah kiri ada kucing berwarna putih. Yang melihat terlebih dahulu sebetulnya bukan saya tapi Jarod. Dia manggil, "Ti," katanya, "lihat ada kucing," katanya, "warnanya warna putih," kata dia. "Oh iya," kata saya, pas lihat kiri kucingnya warna putih, betul. Pas ngeliat ke kanan, kok ada kucing lagi. Saya bilang, "Rod, itu ada kucing warna hitam." Nah saya jalan berdampingan sama Jarod, sebelahan gitu, kucing 2 itu mengikuti gitu. Jadi kondisinya jalan itu sebelah kiri pemakaman umum, sebelah kanan itu kebun begitu, kebun singkong, pisang gitu ya, kebun warga lah. Terus mengikuti dan hilang itu dia di pohon beringin. Nanti ada dokumentasinya, kondisi jalanannya seperti apa. Masih sok-sokan berani gitu. Hal yang seperti itu dianggapnya jadi seperti guyon gitu. Padahal itu adalah awal mula ketika kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, bahkan di luar batas nalar gitu. Nah setelah lewat pohon beringin, sebetulnya di situ titik yang paling kita takutkan begitu, takut ada apa-apa. Karena biasanya orang-orang yang berkunjung ke kampung kita itu, kalau tamu biasanya kalau niatnya memang agak kurang baik begitu. Ini kata sesepuh di sini ya gitu, kalau kurang baik biasanya suka ditampakkan sesuatu di situ yang seram lah begitu ya.
Tapi kalau ke orang sini biasanya enggak begitu. Entah ya percaya atau tidak gitu. Nah, ketika sudah lewat pohon beringin, itu ada seperti tempat duduk dekat SD, tempat duduk kanan kiri begitu di pinggir di jalan begitu. Nah itu tuh memang kata orang adalah tempat yang agak lumayan sering ada penampakan dulu. Banyaklah berkembang cerita-cerita tidak mengenakan di tempat itu. Ketika saya lewat tempat itu, ada auman suara seperti macan mengaum. Itu saya langsung lihat-lihatan sama Jarod. Lihat-lihatan, denger nggak? Tapi pakai bahasa Sunda ya. Ini saya bahasa Indonesia kan. Mana ada yang ngete gitu. Kamu ngedenger nggak gitu? Iya, sama katanya. Wah, di situ udah mulai panik. Seketika di situ yang tadinya kita masih agak sedikit bercanda-bercanda, di situ langsung lari kita. Oh, setelah itu aman. Setelah kita lari, kondisinya kita langsung melewati ada banyak lumayan rumah lah di situ gitu. Ada lewat SD juga, lewat lapangan voli. Nah, di situ sudah mulai tidak ada gangguan lagi begitu. Dari awal diikutin kucing kanan kiri kan, sampai ada diaumin suara macan, itu masih dialami ketika masih di kawasan pemakaman umum. Setelah lewat situ aman, dan ada lagi satu rumah kosong, kebetulan itu rumah saudara saya, sudah lama tidak ditempati. Itu punya saudara, bahkan katanya di sana ada banyak sekali makhluk halus. Padahal itu rumah baru, tapi banyak gangguan-gangguan mistisnya, sehingga rumah tersebut sampai sekarang sudah lebih dari 25 tahun itu rumah dibiarkan kosong gitu, karena pemiliknya pun tidak ingin menempati rumah itu. Nah, saat itu kan aman ya, sudah tidak ada gangguan lagi begitu. Ketika saya melewati rumah tersebut, saya dan Jarod diketawain sama kuntilanak. Nggak gitu sih suaranya. Pokoknya serem banget. Suaranya jauh. Saya diketawain, saya lihat-lihatan lagi sama Jarod. Di situ saya masih jadi kayak apa ya? Ini bener nggak sih gitu, dari awal berangkat sampai ke sini kok terus digangguin begitu waktu kecil. Itu seketika kita langsung lari lagi. Dan apa yang terjadi setelah diketawain sama kuntilanak itu? Sendal Jarod dan sendal saya dua-duanya putus sebelah-sebelah. Percaya atau enggak itu yang terjadi. Gokil. Sendal saya kan sebelah kanan ya, Jarod sebelah kiri. Dari awal berangkat posisinya nggak berubah. Sendal jepit sebelah kiri saya lepas, putus gitu. Gimana sih putus gitu ya, sendal jepitnya. Nah, sendalnya si Jarod yang kanannya yang putus. Itu mungkin karena panik ya, karena panik kita kesandung kayak polisi tidur gitu, bareng langsung jatuh bareng di situ. Oh iya sorry, jamnya ini sekitar di atas jam 10. Nah, kita tuh jadi kabur dari rumah. Nah, sekitar di atas jam 10 kabur dari rumah. Jalanan juga udah sepi sebetulnya, karena orang-orang semua udah turun ke bawah ke SPN gitu, ke nonton konser. Jadi sepi kondisinya. Dari kita lari itu kita masih terus diketawain sama kuntilanak tersebut. Nah teman-teman, setelah sendal saya putus, itu kita bayangin kita nonton konser dengan kondisi sendal yang putus begitu. Singkat cerita di konser itu nggak ada hal-hal aneh lah, nggak ada kejadian apa-apa. Kan kita ketemu teman-teman dari kampung sebelah gitu yang udah berangkat duluan begitu. Singkat cerita itu udah lewat jam 12 malam, sekitar jam 12:30 atau jam 1 gitu. Akhirnya kita bergegas pulang gitu. Nah, di situ kita itu pulang paling terakhir gitu. Harusnya kan bareng sama teman-teman yang searah gitu. Anehnya lagi kita tuh kayak nggak diketemuin sama teman-teman atau warga sekitar kampung kita yang balik itu lewat pemakaman itu lagi gitu. Alhasil saya pulang berdua lagi tuh sama Jarod. Dan melewati rumah yang sama, berarti kan rumah yang saya bilang angker itu rumah saudara saya yang sekarang masih kosong, udah 25 tahun. Ini kita lewat situ lagi, dan apa yang terjadi? Kita diketawain lagi sama suara kuntilanak. Bahkan sekarang ada sosoknya. Jadi merinding. Bahkan sekarang ada sosoknya, tapi sosoknya ini anehnya bukan kuntilanak. Sosoknya jadi
posisi rumahnya itu. Jadi posisi rumahnya itu yang terlihat adalah garasi gitu. Di garasinya ini itu ada nenek-nenek lagi pegang sapu. Hidungnya itu gimana ya kalau saya gambarkan? Hidungnya itu agak besar, mohon maaf, agak besar, nunduk gitu, nggak kelihatan tapi matanya itu hitam gitu, rambutnya putih, agak kisut sambil megang sapu gini. Anjir, kurang lebih kondisinya begitu. Sambil suara kuntilanak itu nggak hilang, saya lari di situ sama Jarod langsung spontan, gini seret, dan suara sapu lidi itu kan kalau ngegesek ke lantai itu suaranya seperti apa? Srek, itu suaranya kenceng banget. Itu suaranya kenceng banget sampai jelas terdengar di kuping saya. Saya langsung lihat-lihatan lagi sama Jarod. Itu sendal yang tadinya putus. Oh iya, kita sempat taliin sendalnya tuh, sempat diakalin lah gimana caranya supaya nancep lagi gitu. Model-modelnya kan kayak sendal swallow gitu ya. Mohon maaf nih swallow disebut, boleh endorse. Nah, nggak lama-lama dari situ kita langsung gak pikir panjang, langsung copot sendal, pegang, tuh langsung lari kita sekencang-kencangnya. Di jalan itu dari mulai rumah itu sampai ke pemakaman umum, itu suara kuntilanaknya nggak berhenti-berhenti. Dan yang lebih parahnya lagi, di makam, di kuburan itu ada sosok putih terbang di atas saya sama Jarod. Dia kayak ke pohon gitu, terbang. Itu saya diketawain sampai masuk ke area lapangan voli. Ada kayak pos kamling gitu, di situ udah mulai terang. Baru di situ udah mulai gak ada gangguan. Diketawain, bayangin. Gila, itu benar-benar pengalaman yang gak terlupakan. Akhirnya apa? Jarod nginep di rumah saya. Dia gak berani pulang. Awalnya kan saya mau nginep ke rumah Jarod, tapi saya tahu dimarahin. Kalau Jarod sih biasa nginep di rumah saya tuh kalau misalnya besoknya libur begitu. Nah akhirnya kita tidur bareng di situ karena nggak mau. Itu kejadian yang paling nggak terlupakan dan menyeramkan sih, sebetulnya menyeramkan. Setelah sampai rumah besoknya seperti biasa sakit lagi saya, demam begitu. Didatangkan lagi lah si Abah gitu, sama seperti episode sebelumnya. Wah pokoknya gitu, diobatin lagi, dikasih air, dibacain doa begitu supaya sembuh lah gitu, supaya nggak diganggu lagi. Singkat cerita, udah gitu. Dari situ nggak ada kejadian apa-apa lagi. Dan di tahun-tahun berikutnya ketika ada konser itu lagi, saya nggak trauma sih waktu itu. Cuman pembelajarannya, pokoknya jangan berangkat berdua gitu, jangan berangkat cuman sedikit, kalau bisa rame-rame gitu. Apalagi kalau tempatnya memang agak-agak mistis atau angker begitu. Ya. Yang baiknya boleh diambil, positifnya boleh diambil. Yang nggak percaya juga nggak apa-apa. Ini saya sharing aja. Kalau teman-teman deket saya, teman kecil sih pasti udah tahu cerita ini. Jangan lupa nanti mungkin Back to Nature akan tayang lagi. Akan tayang lagi sebentar lagi ke alam-alam sekitar kita. Ditunggu aja. Kamera saya, drone saya udah mulai dingin nih, harus dihangatin lagi ya nggak? Oke, terima kasih buat yang udah nonton dan selalu support channel ini. Mudah-mudahan kita selalu sehat, tetap jaga diri, jaga daya tahan tubuh, stay happy, stay healthy, enjoy bareng Back to Nature. Oh ini bukan Back to Nature bareng, bukan Back to Nature. I'll be back to you. Enjoy.